Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari analisis SWOT kecap cap kunci dari Garut. Di sini ada saya, Naya, teman saya Apsa, Debbie, dan juga Sherin. Pertama-tama saya akan menyampaikan tentang profil perusahaan kecap cap kunci. Perusahaan Tintin berdiri berawal dari penglihatan dan tangan dingin pasangan suami istri Liman Fan dan Tan Suing. Saat itu sekitar tahun 1960, kedua pasangan itu mulai meracik kecap cap kunci secara tradisional. Ramuan komposisi yang tepat menyebabkan campuran penyedap rasa dari bahan dasar kacang kedelai, gula, dan air ini langsung diterima oleh masyarakat Garut pada saat itu. Pabrik kecap cap Tintin yang awalnya hanya sebuah usaha rumahan di bilangan Jalan Bungur, telah banyak berubah dengan berdirinya pabrik kecap cap Tintin di wilayah Jalan Penyu Resmi. Kecap kunci sangat terjangkau harganya oleh masyarakat. Selain untuk dikonsumsi oleh rumah-rumahan, kecap kunci juga banyak digunakan oleh para pedagang kuliner. Selanjutnya, analisis SWOT. Identifikasi faktor-faktor strategis internal. 1. Kekuatan atau juga disebut dengan strength. Yang pertama, harganya terjangkau. Yang kedua, tersedia berbagai macam ukuran dan refill. 3. Rasanya manis dan gurih. Yang keempat, banyak digunakan oleh pedagang sebagai bahan baku. Dan yang kelima, sudah memasarkan ke tiap pasar dan supermarket yang ada di Garut. Kelemahan atau disebut juga dengan weakness. 1. Hanya bisa didapat di toko atau di supermarket, jarang ada di warung kelontongan kecil. 2. Tutupnya hanya sekali pakai, jadi ketika setelah dipakai tutupnya akan terus terbuka. Yang ketiga, botolnya kaca, sehingga beresiko mudah pecah. Yang keempat, rasanya kadang berubah tidak konsisten. Dan yang terakhir adalah promosinya belum maksimal karena ada sebagian kecil masyarakat, khususnya Garut, belum mengetahui produk lokal ini. Identifikasi faktor-faktor strategis eksternal. Di sini ada peluang atau opportunities. 1. Harganya yang terjangkau bisa dibeli oleh semua kalangan. Yang kedua, bisa berkembang tidak hanya di Garut tetapi bisa di daerah lain. Yang ketiga, menarik lebih banyak konsumen dengan promo. Yang keempat, inovasi kemasan produk agar bisa masuk ke setiap warung rumahan. Yang kelima, membuat konsumen besar seperti agen, grosir, dan supermarket menjadi loyal. Ancaman atau juga disebut dengan threat. 1. Banyaknya kompetitor. Yang kedua, harga kompetitor bisa bersaing. Yang ketiga, kompetitor dari perusahaan besar. 4. Kelemahan dimanfaatkan kompetitor. 5. Banyak inovasi kemasan dari kompetitor. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya yaitu Debbie. Silakan untuk Debbie. Iya, terima kasih Naya atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel matriks profil kompetitor. Ada beberapa faktor strategi seperti harga dengan bobot 1, produk dengan bobot 0,9, promosi dengan bobot 0,6, lokasi dengan bobot 0,2, SDM dengan bobot 0,4, proses dengan bobot 0,8, lingkungan fisik dengan bobot 0,2, dan kekuatan keuangan dengan bobot 0,9. Nah, dilihat dari beberapa faktor strategi seperti harga, produk, dan lain-lain, dapat disimpulkan bahwa kecap kunci ini lebih unggul dibandingkan dengan kecap kunci pesaing lainnya seperti kecap Echo dan juga kecap Guna. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tabel IFAS. Faktor-faktor strategis. Ada kekuatan. 1. Harganya terjangkau dengan bobot 0,88, ratingnya 4 dan jumlahnya 3,52. Yang kedua, tersedia berbagai macam ukuran dan refill. Bobotnya 0,87 dan skornya 4, jumlahnya 3,48. Rasanya manis gurih. Bobotnya 0,86, skornya 4, jumlahnya 3,44. Yang keempat, banyaknya digunakan oleh pedagang sebagai bahan baku. Bobotnya 0,75, skornya 3, dan jumlahnya 2,25. Yang kelima, sudah memasarkan ke setiap pasar dan supermarket yang ada di Garut. Bobotnya 0,88, skornya 4,
dan jumlahnya 3,52. Jadi jumlah bobotnya 4,24, skornya 19 dan jumlahnya 16,21. Untuk faktor strategis kelemahan atau weakness, yang pertama hanya bisa didapat di toko atau di supermarket dan juga jarang ada di warung kelontongan kecil. Bobotnya 0,52, skornya 2, jumlahnya 1,04. Yang kedua, tutupnya hanya sekali pakai. Jadi ketika setelah dipakai tutupnya akan terus terbuka. Bobotnya 0,54, skornya 2 dan jumlahnya 1,08. Yang ketiga, botolnya kaca sehingga berisiko mudah pecah. Bobotnya 0,50, skornya 2 dan jumlahnya 1. Yang keempat, rasanya kadang berubah dan tidak konsisten. Bobotnya 0,51, skornya 2 dan jumlahnya 1,02. Dan yang terakhir, promosinya belum maksimal karena sebagian kecil masyarakat, khususnya Garut, belum mengetahui produk lokal ini. Bobotnya 0,56, skornya 2, dan jumlahnya 1,12. Jadi jumlahnya 2,63 dan skor ratingnya 10, jumlahnya 5,26. Ditotalkan dengan yang kekuatan tadi 6,87, skornya 29 dan jumlahnya 21,47. Terima kasih. Untuk tabel EVAS akan dijelaskan oleh rekan saya Absa. Tabel IFAS atau External Factor Analysis Strategy. Yang pertama ada peluang, diantaranya 1. Harga yang terjangkau bisa dibeli oleh semua kalangan dengan bobot 0,88 dan skor rating 4 dan jumlah 3,52. Yang kedua bisa berkembang tidak hanya di Garut tetapi bisa di daerah lain dengan bobot 0,87, nilai skor rating 4 dan jumlah 3,48. Yang ketiga menarik lebih banyak konsumen dengan promo yaitu 0,85, ratingnya 4 dan jumlahnya 3,4. Yang keempat, inovasi kemasan produk agar bisa masuk ke setiap warung rumahan. Dengan bobot 0,75, skor rating 3 dan jumlah 2,25. Yang kelima, membuat konsumen besar seperti agen, grosir, dan supermarket menjadi loyal. Dengan bobot 0,85, skor rating 4, dan jumlahnya 3,4. Jumlah keseluruhan dari peluang yaitu dengan bobot 4,2, 35 dan jumlahnya 16,5. Yang selanjutnya ancaman atau threat. 1. Banyaknya kompetitor. Bobotnya 0,88, skornya 4 dan jumlahnya 3,52. Yang kedua, harga kompetitor bisa bersaing. Bobotnya 0,74, skornya 3 dan jumlahnya 2,22. Yang ketiga, kompetitor dari perusahaan besar. Bobotnya 0,77, skornya 3 dan jumlahnya 2,31. Yang keempat, kelemahan dimanfaatkan kompetitor. Bobotnya 0,69, ratingnya 3 dan jumlahnya 2,07. Yang kelima, yang terakhir, banyak inovasi kemasan dari kompetitor dengan bobot 0,67, ratingnya 3 dan jumlahnya 2,01. Sehingga jumlah dari ancaman yaitu 3,75, bobotnya, skornya 16, dan jumlahnya 12,13. Sehingga keseluruhan bobotnya 7,95, skor atau ratingnya 35, dan jumlahnya 28,18. Dan yang selanjutnya tabel matriks SWOT.
tabel matriks SWOT setelah kita mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, kita membuat strategi dengan yang pertama memanfaatkan peluang dan kekuatan, yaitu satu, menstabilkan harga agar tetap terjangkau oleh semua kalangan. Dua, memberikan support agar konsumen besar seperti agen, grosir, loyal terhadap produk kita. Yang ketiga, menjangkau daerah lain, jadi tidak hanya di Garut saja. Yang selanjutnya yaitu weakness dan opportunity dengan strategi merekrut SDM untuk dijadikan sales sehingga bisa menjangkau konsumen-konsumen yang belum mengetahui produk ini dan daerah-daerah terpencil. Selanjutnya strategi strength dan threat atau kekuatan dan meminimalisir ancaman. Yang satu pemasaran yang lebih gencar. Yang kedua, jangan sampai produk kosong di setiap tempat. Otomatis dengan produk kosong kompetitor akan mudah masuk. Yang ketiga, memanfaatkan kembali kelemahan kompetitor. Dan selanjutnya, weakness dan perbaiki tutup botol agar tidak disalip kompetitor. Dengan kompetitor kan bisa membuat produk yang tutupnya lebih baik gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Serin. Ya, terima kasih untuk Kak Afsal untuk waktunya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tabel diagram SWOT. Nah, di sini sudah terlihat gambar tabel diagram SWOT-nya. Maka diketahui jumlah S sama dengan 16,21, jumlah W sama dengan 5,26, jumlah O sama dengan 16,05, jumlah T sama dengan 12,13. Nah, dari diagram tabel di sini sudah ditemukan titik temunya, yaitu SW sama dengan 16,21 dikurangi 5,26 dibagi 2, yaitu dengan hasil 5,475. Dan titik O, T sama dengan 16,05 dikurangi 12,13 dibagi 2 dengan hasil 1,96. Dari diagram di sini bisa disebut dengan kuadran 1 atau agresif. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan rekomendasi strategi berdasarkan matrik dan diagram SWOT. Setelah dianalisis SWOT, dapat disimpulkan bahwa kecap-cap kunci memiliki kuadran agresif. Artinya kecap-cap kunci dalam kondisi prima sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal dengan memperbaiki kekurangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Sekian dari saya kembalikan kepada host kita yaitu Naya Suci Agustin. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Demikian dari kelompok kami. Kami cukupkan sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.